Halo, apa kabar pemirsa? NTV Prime kembali menjumpai Anda. Bersama saya Patricia Mapali. Dan nanti akan ada rekan Dodi De Keizer di sesi buletin. NTV Prime hari ini kita buka dengan NTV Prime Dialog. Kita akan mencari tahu bagaimana kabar peninjauan kembali atau PK kasus Vina Cirebon. Pertanyaan ini sedang ditunggu oleh Sekatatal, kemudian 7 terpidana yang masih mendekam di penjara, serta keluarga mereka dan tentu publik termasuk media. Sidang PK Sudirman di Pengadilan Negeri Cirebon telah rampung pada 4 Oktober yang lalu. Sementara sidang PK Sakatatal sudah kelar pada 1 Agustus 2024. Artinya telah 3 bulan berlalu. Tapi putusan terhadap 3 perkara tadi belum juga keluar sampai hari ini. Untuk membahas soal ini kami telah hadirkan juru bicara Mahkamah Agung Yanto melalui sambungan Zoom. Kemudian di sesi berikutnya kami undang mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugroseno, serta kuasa hukum 7 terpidana Jutek Bongso. Kali ini saya ingin sapa terlebih dahulu Pak Yanto melalui sambungan Zoom. Pak Yanto, selamat sore. Sore, Mbak. Terima kasih Pak sudah bergabung. Kami ingin tahu Pak Yanto sejauh ini bagaimana update atau pembaruan informasi soal PK, kasus kematian Vina dan juga Eki sejauh ini di MA sudah sejauh mana Pak Yanto? Berkas PK kasus Vina itu sudah diterima di Mahkamah Agung pada tanggal 4 November kemarin, Pak. Dan sudah ditunjuk majelis hakimnya. Tinggal menunggu penentuan jadwal sidang. Baik, siapa Pak hakimnya? Hakimnya itu kami belum tanyakan, tapi saya tadi sudah karena ini mendadak ya, mendadak di Antv tadi saya sempat tanyakan kepada Kepanitraan Pidana bahwa perkara tersebut sudah diterima tanggal 4 dan sudah ditunjuk majelisnya seperti itu. Nanti bisa dilihat di website Mahkamah Agung itu nanti ada itu Pak, majelisnya. Majelis hakimnya menangani 3 perkara sekaligus kah Pak Yanto? Kalau tidak salah tadi ada dua majelis. Dua majelis ya. 2 majelis artinya satu majelis tidak menangani 3 perkara sekaligus ya Pak ya? Ya, berbeda. Oke. Pak, mekanismenya sebetulnya seperti apa sih Pak dalam menangani perkara atau berkas perkara sidang PK seperti kasus kematian Vina dan juga Eki ini Pak? Ya, mekanisme PK itu begini. Jadi permohonan PK ini kan dikirim di Mahkamah Agung. Nanti di kepanitraan itu akan ada petugas yang mensortir. Di situ kan Mahkamah Agung itu kan ada perkara perdata, pidana umum, pidana khusus, perdata umum, perdata khusus, tata usaha negara, dan agama militer. Maka oleh petugas akan disortir kalau nanti itu masuk pidana umum, ya akan segera diteruskan ke panitera muda pidana. Nah, setelah itu nanti akan ditelaah oleh bagian penelaah. Artinya kalau hasil telaah itu dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat formil, maka akan dilanjutkan ke Hakim Tinggi Pemilah seperti itu. Setelah itu kemudian selesai itu diberi nomor dan dikirim oleh bagian PK akan dikirim kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditunjuk majelis hakimnya. Prosedur seperti itu, Pak. Oke. Pak Yanto, sebelum saya melanjutkan itu, yang 3 perkara ini apakah berbarengan sampainya di tanggal 4 November atau bagaimana, Pak? Saya tanyakan tadi yang sudah diregister itu 2. Oke. Ya, 2. Ada yang sudah diregister itu. 2 perkara atas nama perkara kasus apa, Pak? Saya lupa ya tadi karena udah sore tadi menghubungi saya dari presenter TV One. Saya udah nanya, intinya berkas itu sudah nyampe tanggal 4. Sudah ditunjuk majelisnya seperti itu. Dan nanti majelisnya bisa dicek Pak di website Mahkamah Agung. Baik, kami tunggu perbaruan informasinya Pak. Tapi kemudian berbicara soal syarat maupun juga mungkin kriteria sebuah perkara PK diterima oleh MA, sebetulnya seperti apa Pak menggambarkan ini? Ya kan biasanya kalau PK itu kan dilengkapi dengan berita penunjukan majelis hakimnya, kemudian berita acara sidang,
kemudian ada pendapat hakim, kan begitu. Itu kalau udah terpenuhi, ya kalau udah semuanya itu ada, berarti syarat formilnya terpenuhi. Mhm. Pak Yanto, untuk persidangannya sendiri sudah ditentukankah jadwalnya? Belum, 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 belum. Belum juga? Nah ini saya barusan dikirim sama staf saya ini Mbak, untuk pengajuan PK diterima di Mahkamah Agung tanggal 4 November. Kemudian akte permohonan PK itu tanggal 14 Agustus 2014. Mhm. Pemohon terdakwa 1, Ripaldi Adityo Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi. Mhm. Nomornya 198 PK garis miring PIT garis miring 2024. Majelis Hakim DBS YP PP CAR. Kemudian pemohon terdakwa 2, Eko Romadhani alias Koplak bin Kusem nomor 199. PK PIT 2024, majelisnya DB YPY SGT, PP-nya panitranya CAR, gitu Pak. Mhm. Itu berarti 6 terpidana ya Pak ya? Gimana? Berarti itu termasuk yang sidang PK 6 terpidana ya? Sementara kok yang masuk ini tadi, apakah di dalamnya itu, tapi pemohonnya itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang diterima Mahkamah Agung sementara ini. Mhm. Apakah jadwal persidangannya juga rasa-rasanya akan berbarengan Pak? Karena majelisnya berbeda, bisa bareng bisa tidak. Oh, oke. Gitu. Oke. Pak Yanto, kami kemudian ingin mengetahui sebetulnya kalau melihat kasus-kasus seperti ini, misalnya kasus kematian dari Vina dan juga Eki, seberapa sering sebetulnya Mahkamah Agung kemudian menerima atau mungkin mengabulkan permohonan PK untuk kasus-kasus berat seperti kasus pembunuhan? Kalau PK sih ya banyak ya, Mhm. artinya secara umum ya tidak hanya pembunuhan ya, secara umum ya banyak PK itu banyak dilakukan lah. Nah, cuman seberapa banyak nanti dikabulkan ada tidak ya nanti tergantung hakim yang menangani perkara tersebut ya. Mhm. Jadi kan kalau nopum seperti apa nopumnya, Mhm. kalau kekilapan atau kekeliruan seperti apa kekilapannya, itu kan Mhm. ya yang tahu yang majelis yang menangani perkara tersebut Ya. nanti setelah sidang. Mhm. Ya kalau yang nggak nangani kan nggak ngerti. Mhm. Karena yang tahu nanti yang megang berkas, dokumen-dokumen tentunya yang hakim yang bersangkutan seperti itu, Mbak. Mhm. Pak Yanto, tapi kemudian perkara-perkara atau berkas PK ini kan sebetulnya dalam satu kasus yang sama, Pak. Kenapa kemudian berbeda-beda hakimnya dalam menangani berkas perkara? Begini, udah kira-kira hampir 6 bulan yang lalu itu penunjukan majelis itu sudah pakai mesin, Pak. Sudah apa namanya itu otomatis itu ya, pakai apa namanya, Mbak? Ya itu pokoknya pakai mesin dulu. Jadi kalau dulu kan yang nunjuk manual ya, sekarang itu untuk ini, untuk objektivitas, untuk menghilangi sisi negatif, maka kemudian sudah ini, sudah tidak lagi, tapi mesin yang bicara, yang Sudah menentukan adalah mesin. online? Sudah, Oh. ya, sudah online. Mhm. Kalau bahasa anunya apa namanya itu, eh, smart, smart majelis, smart Mhm. majelis. Mhm. Mhm. Pakai mesin, bacanya smart Baik, majelis. sudah digital ya artinya ya? Iya, iya. Oke. Nah, nanti biasanya seperti itu, Mbak. Mhm. Mhm. Oke. Pak, kalau hakimnya kemudian berbeda, bukankah membuka peluang bahwa hasilnya juga akan berbeda, Pak? Sementara kan kasusnya juga bisa kita sebutkan sama sebetulnya. Ya, kadang-kadang Mbak, kalau kalau ketahuan ada splitan, biasanya itu petugas kepanitraan memberitahukan kepada pimpinan atau kepada majelis bahwa ini splitan begitu. Kalau nggak diberitahu kan nggak tahu kalau splitan. Maka dengan diberitahu ya akhirnya mungkin majelisnya itu di majelis yang sama seperti itu. Ya, itu banyak yang terjadi seperti itu. Cuman kadang ada yang tidak ketahuan gitu. Kalau ini ternyata ada splitannya yang sama-sama juga diajukan kasasi misalnya atau PK begitu, Mhm. Pak.
Oke, Pak Yanto, informasi terbaru juga bagaimana soal berkas PK dari Saka Tatal, Pak, dan juga Sudirman ini kan juga terpisah gitu ya dari 6 terpidana. Sudah adakah pembaruan informasi? Sementara yang diterima di kepanitraan tadi yaitu baru atas nama terdakwa Ripaldi Mhm. Adityo Wardana alias Sucil bin Asep Kusnadi dengan nomor 198 PK garis miring P 2024 dan pemohon terdakwa 2 Eko Romadhani alias Koplak bin Kosim nomor 199 PK garis miring P 2024. Ini baru ini Mbak nanti. Mhm. Besok Mhm. Senin kita tanyakan lagi apakah yang lain sudah masuk atau belum. Nanti kita tanyakan. Baik, kami update. Pak, tapi kemudian hakimnya sudah ditunjuk, ini berapa lama waktu yang diperlukan sebetulnya dari Mahkamah Agung untuk menentukan kapan jadwal persidangannya, Pak? Ya, kalau di PP 82 itu kan diberi waktu 90 hari. Mhm. Kan, 90 Bisa lebih hari cepat? kurang itu. Ya, mudah bisa lebih cepat juga bisa lebih molor gitu. Oke. Tapi mudah-mudahan ini lebih cepat karena ini bukan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat itu menjadi perhatian lembaga atau pimpinan. Mhm. Pak, kemudian yang juga ingin diketahui oleh publik adalah soal penunjukan hakim. Sebetulnya bagaimana mekanisme dari MA dalam menunjuk satu hakim kemudian yang menangani kasus-kasus seperti ini. Apalagi ini menyita perhatian publik, persidangannya selalu kami liput, kami tayangkan. Apakah para hakim ini juga bisa dipastikan mengikuti dari awal kasus ini, ataukah hanya membaca sekedar dokumen saja yang dikirimkan kepada Mahkamah Agung? Ya kalau hakim di Mahkamah Agung kan membaca berkas itu. Misalnya nopum, dia mengajukan nopum, nopumnya apa aja yang dibacakan itu. Jadi kalau di Mahkamah Agung kan tidak ada sidang kayak di tingkat pertama itu, ya, melainkan hanya dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh pemohon. Kalau pemohon mendalilkan itu nopum, nopumnya apa, sejauh mana kan begitu. Kalau misalnya PK-nya itu masalah kekeliruan nyata atau kekilapan, ya tentunya yang akan dipelajari ya tentang kekeliruan atau kekilapan nyata seperti itu. Mhm. Pak Yanto, maksud kami adalah apakah kemudian hakim yang ditunjuk itu mengikuti perjalanan sidang yang digelar di PN Cirebon, Pak, yang selalu kami liput, selalu kami tayangkan? Oh, ya enggak, Pak. Enggak, kan semua yang di sidang itu semuanya kan dikirim ke kita. Mhm. Ya, semua yang ada fakta hukum itu kan dikirim, Ya. ya. Ini sudah dicatat di berita acara persidangan, ya. Kemudian juga pendapat hakim nanti itu kan sebagai yang akan dipakai oleh hakim kasasi gitu. Mhm. Mhm. Artinya dari hakim itu sendiri sebetulnya tidak bisa merasakan atau melihat langsung, Pak, bagaimana emosi-emosi yang keluar di saat sidang berjalan, kemudian fakta-fakta yang juga terungkap di sana. Seperti apa sebetulnya pertimbangan-pertimbangan hakim ketika tidak menyaksikan langsung atau melihat mungkin secara digital soal proses persidangan? Ya kan di situ ada berita acara sidang, Mhm. gitu. Kemudian nopumnya apa, kan ada semua dikirim ke kita. Mhm. Dikirim ke kita. Jadi tidak ada sistemnya kalau hakim kasasi itu harus melihat persidangan di PN itu nggak ada. Ya, tapi apa yang menjadi nopum itu kan nanti dikirim ke Mahkamah Agung, nopumnya apa, apakah itu sebagai kualitas sebagai nopum itu kan nanti akan di persidangan nanti oleh Majelis Kasasi, Mbak. Baik, Pak Yanto, kami ingin menanyakan ini sebagai afirmasi saja untuk biar lebih jelas. Artinya majelis hakim yang sudah terbentuk dari 8 orang ini baru 2 orang ya, Pak ya? Ya, Baru 2 orang. Oke, kami ya. tentu masih ada 6 orang lagi. Kami masih tunggu bagaimana update-nya. Berapa lama lagi, Pak, kira-kira kami bisa menunggu? Ya kami tidak tahu kan, Ya, tak tahunya sampainya kapan kan nggak tahu ya. baik. Oke, begitu sampai itu langsung ditelaah, dipilah, kemudian Ketua MA menunjuk majelis seperti itu. Artinya begini, bisa saja majelis yang berbeda itu dalam perkara yang sama itu, kalau nanti ada laporan dari kepanitraan kepada pimpinan bahwa itu ternyata diseplit, seyogianya sama, bisa aja itu kemudian satu majelis. Mhm. Tapi bisa juga kalau
pemberitahuannya lambat, ya tidak tahu-tahu udah diputus, ya ini mutus, ya itu bisa saja terjadi juga gitu. Oke. Nah, maka di sini diperlukan ketelitian dari kepanitraan pidana. Nanti kalau ada ini kok majelisnya beda, perkara yang sama, ini kepanitraan bisa melaporkan kepada pimpinan untuk dijadikan satu misalnya, karena ini majelis perkaranya sama, gitu bisa aja. Tapi juga bisa terjadi dua-duanya mutus karena tidak ada pemberitahuan, gitu. Seperti itu. Artinya bisa disebutkan ini masih dinamis, masih bisa berubah? Bisa aja kalau diberitahu, ini bisa Pak, harusnya sebenarnya satu gitu. Ya, Oke. itu. Dan sebaiknya sebelum ditetapkan itu gitu. Tapi apakah MA menilai bahwa ini harus disatukan, Pak? Bagaimana? Apakah MA juga menilai bahwa perkara-perkara ini 8 orang ini harus disatukan? Seperti hanya di pengadilan ya. Di pengadilan itu misalnya dulu ada kasus EKTP itu kan banyak sekali perkara. Itu tidak harus satu. Kalau satu hal kan ini sepanjang misalnya ini ketua majelisnya A, tapi anggotanya A ini juga menjadi anggota majelis B. Misalnya seperti itu. Oke. Bisa saja. Baik, Karena kalau harus sama lah itu kadang-kadang kan itu tadi tahu-tahu nggak ada pemberitahuan, kita nggak ngerti kalau itu splicing, yang satu udah mutus, ini juga udah mutus, ketawanya udah sama-sama mutus, bisa aja gitu. Ya, dan hasilnya bisa berbeda-beda. Pak Yanto, terima kasih banyak sudah bergabung di NTV Prime Dialog. Kami tentu akan perbarui informasi soal berkas PK ini di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Pak Yanto. Sampai jumpa, salam sehat.